Perkenalkan dulu, mungkin ada yang belum kenal, saya dengan Tubagus Mogi Nur Fadil Satya Tirtayasa. Saya selaku Ketua Umum Robitoh Babat Kesultanan Banten dan juga anggota Presidium Lembaga Pemangku Adat Kesultanan Banten dan juga pembina GMNU, Generasi Muda Nahdlatul Ulama Provinsi Banten. Jadi menanggapi apa yang ditanyakan oleh Gus Irfan Wesi ini, kita sebut saja Habib Bahar bin Smith. Itu sudah menyatakan statement bahwasanya Wali Songo ini tidak berketurunan, dan beliau ini selalu menyatakannya itu adalah bertameng dengan surat daripada Robitoh Alawiyah. Nah, sehingga kami dari lembaga Robitoh Babat Kebantenan yang ada lembaga kancingan Kesultanan Banten itu, kami sudah mengirimkan surat kepada Robitoh Alawiyah yang intinya bahwasanya pernyataan Bahar itu yang tidak benar, karena dengan menyatakan bahwasanya Wali Songo tidak berketurunan itu terbantah dari data kitab nasab kalangan Ba'alawi sendiri. Kita akhirnya meminta klarifikasi di Robitoh Alawiyah, apakah betul mereka menyatakan bahwasanya Wali Songo itu tidak berketurunan. Nah, jadi kita juga memberikan poin juga, tolong dihimbau anggotanya ini, Bahar bin Smith, jangan mengganggu gugat keluarga Wali Songo, padahal keluarga Wali Songo juga tidak mengurusi keluarga Bahar secara Wali Songo. Nah, kemudian alhamdulillah dengan hormat ini juga Robitoh Alawiyah sudah memberikan surat tanggapan. Jadi saya juga akan bacakan juga. Ini Ketua Umum Robitoh Alawiyah dengan hormat adalah Habib Taufik Assegaf. Nah, saya minta izin juga menjelaskan kurang lebih jawaban mereka. Meskipun surat ini adalah antar organisasi, tapi kenapa saya akan jelaskan? Karena ini supaya memberikan klarifikasi ke masyarakat. Karena ucapan daripada Bahar ini kan sudah viral kemana-mana. Nah, sehingga meskipun ini antar internal organisasi, dan kami pun juga tidak perlu lagi menjawab Robitoh Alawiyah, karena jawabannya bagi kami lumayan memuaskan. Ini nomor suratnya adalah nomor surat 593 garis miring A garis miring DPP RA garis miring 5 Romawi garis miring 2023. Ini tertanggal Jakarta 10 Syawal atau 2 Mei 2023. Pada dasarnya Robitoh Alawiyah memberikan 4 poin jawaban. Pertama, sejatinya kami Maktab Daimi Robitoh Alawiyah sudah pernah bertemu dengan saudara saya, Gus Mogi Fadil, pada tanggal 7 November 2016 di gedung Robitoh Alawiyah, dan itu merupakan suatu kehormatan bagi kami. Nah, kata beliau begitu. Bahkan sampai saat ini kami masih menunggu kelanjutan dari pertemuan tersebut. Nanti saya akan jelaskan pertemuan di 2016. Nah, yang kedua poinnya, adapun surat Maktab Daimi nomor 39 MDRA garis miring 6 garis miring 2020 tertanggal 11 Juni 2020 perihal pernyataan Maktab Daimi tentang Marga Asmat Khan dan Lembaga Ashraf Asmat Khan Ahlul Bait Internasional untuk menjawab adanya edaran yang dikeluarkan oleh Lembaga Ashraf Asmat Khan Ahlul Bait Internasional dengan membawa nama Maktab Daimi Robitoh Alawiyah. Itu poin kedua. Yang ketiga, berkaitan dengan himbauan kepada Habib Bahar bin Smith, kami pasti melakukannya, tetapi tidak untuk dipublikasikan di media sosial. Adapun sosok Habib Bahar bin Smith tidak mewakili Robitoh Alawiyah ataupun Maktab Daimi, dan itu bersifat personal pribadinya saja. Harapan kami yang keempat poinnya adalah adanya keterbukaan dan hubungan serta kerjasama yang baik demi mendapatkan kebenaran. Nah, ini tertangan oleh Ketua Umum Habib Taufik bin Abdul Assegaf, dan Sekretaris Umumnya adalah Muhammad bin Muhdor Al-Hamid. Jadi alhamdulillah menanggapi surat tersebut, kami pada dasarnya bersyukur dan menyambut baik, apalagi dari Robitoh Alawiyah juga mengungkapkan kalimat yang dengan hormat kepada kami, dan kami pun juga dengan hormat. Nah, ini artinya kami menyayangkan sekali atas oknum Habib Bahar bin Smith yang menyatakan seakan-akan ini jadinya. Dia dengan persepsi sepihaknya, seakan-akan Robitoh Alawiyah itu tidak mengakui Wali Songo berketurunan. Padahal dari surat tersebut, surat yang ada edaran dari Robitoh Alawiyah itu bukan membahas tentang masalah keturunan Wali Songo itu terputus, bukan. Nah, cuman Robitoh Alawiyah dengan jujur dan objektif dan dengan hormat menyatakan hanya punya sejarah sampai nasab sampai dengan Wali Songo saja. Nah, kemudian tentang lembaga yang disebut tadi itu tidak mewakili keluarga Wali Songo yang lain. Nah, termasuk kami pun juga tidak termasuk di dalamnya. Yang setahu kami itu merupakan lembaga yang
oknumnya kita sebut saja inisialnya adalah SF. Ini adalah sesuatu yang dibelokkan oleh oknum Habib Bahar bin Smith. Nah, maka dari itu kami dari keluarga Banten juga sudah pernah memberikan melalui pengacara kami itu sudah memberikan ultimatum agar Habib Bahar bin Smith ini mencabut pernyataannya dan juga minta maaf. Sangat disayangkan sekali beliau mengeluarkan video malah membalasnya kiamat. Saya tidak akan minta maaf dan tidak akan mencabut pernyataan. Nah, maka dari itu ya silakan tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Insya Allah karena kita sudah mendapatkan bukti daripada Robitoh Alawiyah juga tidak mengeluarkan pernyataan seperti itu. Nah, insya Allah ya kita kedepannya akan tindak lanjuti dengan cara yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di NKRI. Kami sangat menghormati dengan adanya diskusi adu hujah ilmiah yang terjadi di dunia media sosial. Dan dalam hal ini kami menghormati Habib Hanif Alatas misalkan, itu ya silakan saja berjalan. Nah, kalau untuk masalah Bahar bin Smith, Anda sudah offside. Nah, yang pasti ini jalur keluarga Habaib Alawi Yaman ini ada yang lebih dulu melakukan kajian ilmiah kepada Wali Songo. Nah, bahkan di 2016 itu sudah keluar pernyataan tersebut sehingga kami juga menimbang-nimbang nih gitu. Nah, intinya ketika Habib Ali Zainal Abidin Assegaf menyatakan itu hanya sekedar pendapat sejarawan, sedangkan pendapat Ali Nasab hanya mencatat sampai dengan nama Abdul Malik saja. Nah, dari hal tersebut tentunya kami keluarga Wali Songo juga harus menyikapi bahwasanya ada pendapat secara kaidah ilmu nasab belum sahih tersambung antara Wali Songo sampai ke Rasulullah. Nah, akhirnya beberapa peneliti keluarga Wali Songo melakukan lagi kajian data. Apakah ada versi lain tentang kalau misalkan Wali Songo ini bukan bersambung ke Asma Khan Ba'alawi, apakah ada versi lain? Nah, kemudian diadakan kajian lagi bahwasanya dalam data primer Nusantara ini ada dua muasal kehadiran daripada leluhurnya Wali Songo yang ke Nusantara. Jadi misalkan kita bisa kaji di cerita-cerita sejarah, ada tokoh-tokoh yang bergelar Maulana Maghribi. Maulana Maghribi. Ya, Maghribi ini mengindikasikan dari Maroko. Maroko. Ya. Ada juga tokoh seperti bapaknya Sunan Ampel itu bergelar Ibrahim Asmarkandi. Nah, Samarkand di negara Uzbekistan bagiannya Asia Tengah. Betul. Makanya ketika dari Habib Ali Zainal Abidin Assegaf dengan kajian ilmiah menyatakan demikian, keluarga Wali Songo tidak dengan emosional, tidak dengan cara yang tidak. Kita akhirnya juga sifatnya yang mengkaji kembali. Ketika ada tersebut kita kaji kembali, ternyata ditemukan ada versi lain. Nah, kemudian di tahun 2019 dari Nakib Maroko kemudian mengisbat nasab Sunan Giri dan Sunan Kudus dan berjalur kepada Rasulullah melalui jalur Imam Al-Jalani, jalur Al-Jalani Al-Hasani, keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Al-Hasani Baghdad, dari Baghdad, Turki. Nah, jadi berarti Wali Songo secara nasab ini kita syukuri bahwasanya secara data kitab ini diakui oleh pihak Ali Nasab Yaman, juga diakui meskipun oleh Habib Ali Zainal Abidin Assegaf itu tidak, tapi dalam kitab Fathul Zuhairah kan tercatat diakui oleh Yaman, diakui oleh Maroko, diakui oleh Irak, diakui oleh Turki. Masya Allah. Hanya saja mungkin versinya ada beberapa versi, tapi sama-sama mengakui bahwasanya Wali Songo bersambung pada Rasulullah. Dari Uzbek dan Turki juga kita sedang proses. Tradisi Ba'alawi adalah ketika seorang tokoh mendapatkan gelar, nah gelar tersebut dijadikan sebagai nama fam atau nama kabilah. Nah, jadi kalau dalam data Nusantara sebenarnya itu tidak menjadi nama fam dari keluarga Wali Songo. Nah, tapi dari kajian nasab yang lain-lain itu mereka punya fam sendiri yang kita sedang menunggu isbat daripada nakib dari luar. Tapi kalau untuk jalur Sunan Giri Sunan Kudus, yang jelas dari isbat nakib internasional itu diakuinya ke jalur Al-Jalani Al-Hasani. Kalau untuk jalur yang dari Uzbekistan tadi, jalurnya Al-Kazimi Al-Husaini. Meskipun beberapa diantaranya memiliki gelar Khon. Termasuk yang paling jelas adalah Fatahillah atau Fadilah Khan. Itu adalah menantu daripada Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Kajian kita bahwasanya Sunan Gunung Jati pertama itu adalah Sedatul Kafi. Nasab beliau ke Al-Jalani Al-Hasani. Nah, Sunan Gunung Jati kedua justru yang paling masyhur yaitu Syarif Hidayatullah. Nah, ini jalurnya ke Al-Kazimi Al-Husaini. Nah, ini hubungannya mertua menantu. Nah, yang ketiga adalah Sunan yang ketiga adalah Zain Abdurrahman Al-Qadiri atau Zain Abdul Qadir, atau kalau dalam metafsir Oriental disebut dengan Pateh Qadir. Pateh Qadir. Nah, ini juga
nasabnya ke Al-Jailani Al-Hasani. Nah, beliau juga adalah menantu daripada yang suami kedua Syarif Hidayatullah tadi. Nah, yang keempat baru Fatahillah atau Fadilah Khan. Nah, Oke. Ya, ini adalah menantu daripada Syarif Hidayatullah, adik ipar daripada Abdurrahman Al-Qadiri. Nah, Al-Qadiri ini nasabnya ke Al-Jailani Al-Hasani. Nah, berdasarkan data, jadi kita bukan sedang kampanye, berdasarkan data manuskrip dari pihak Keprabon yang berjudul Asal Usul Kesultanan Cirebon. Jadi dari data tersebut terindikasi ada dua jalur wali songo, keturunan daripada wali Nusantara saat itu. Kalau Syarif Hidayatullah jalurnya ke Al-Kazimi Al-Husaini, kalau jalur tadi yang Al-Husaini ya. Al-Husaini. Nah, kalau yang Al-Hasani yaitu adalah menantunya. Nah, menantunya tadi yang Abdurrahman Al-Qadiri memiliki gelar lain itu adalah Pangeran Raja Laut alias Pangeran Atas Angin, itu tercatat jalurnya kepada Al-Jailani Kajian ilmiah harusnya dikaji atau dibalasnya dengan ilmiah pula. Bukan dengan marah-marah, bahkan menyuruh orang lain marah-marah itu sifatnya ke arah penghasutan. Nah, kenapa keluarga Wali Songo tidak perlu marah? Karena satu, lebih dulu Adin Assegaf yang menafikannya. Nah, jadi kalau disuruh marah, silakan Mbak Alawi marah kepada Habib Ali Zainuddin Assegaf. Karena yang memutuskan atau menafikan Wali Songo bersambung ke Mbak Alawi bukan dari keluarga Wali Songo lebih dulu, tapi daripada Habib Ali Zainuddin Assegaf. Jadi kalau keluarga Mbak Alawi marah, menyuruh keluarga Wali Songo itu marah kepada Kiai Imad, itu nggak perlu. Justru silakan saja keluarga Mbak Alawi yang merasa Wali Songo itu diputuskan menafikan nasab ya, marahnya kepada Habib Ali Zainuddin Assegaf. Karena beliaulah yang sudah mengkaji bahwasanya Wali Songo belum tentu secara ilmu nasab ke Mbak Alawi. Nah, ini merupakan yang satu hal yang perlu kami klarifikasi. Dan bahwasanya penelitian Kiai Imaduddin Utsman, kalau dalam versi jalur yang tadi kita kaji jalur nasab ya, berarti hujah beliau bukan untuk menyerang keluarga Wali Songo, bukan. Karena apa yang beliau kaji itu ilmiah objektif, bukan dan tidak mengatasnamakan keluarga Wali Songo, tidak mengatasnamakan keluarga Banten atau Pusat Banten, tapi adalah istihad pribadi beliau sebagai seorang ulama. Mungkin sebagai ulama beliau melihat kondisi umat di saat ini, ada oknum-oknum Habib yang sombong, yang zalim, yang sifatnya ingin diminta hormatin, yang dawir. Nah, mungkin atas keprihatinan tersebut, apalagi beliau juga mengeluarkan fatwa karena beliau itu seorang ketua komisi fatwa MUI Provinsi Banten. Nah, jadi itu adalah istihad beliau pribadi. Kami kalau untuk keluarga Wali Songo dalam hal ini kami berusaha objektif netral.